Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat NKRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam acara Pekan Bung Hatta bersama BKN Pusat PDI Perjuangan. Pada episode sebelumnya, kita telah mengupas berbagai tema tentang sosok Bung Hatta, yaitu Bung Hatta dan demokrasi, Soekarno-Hatta Dwi Tunggal, Hatta dan kecintaannya pada buku, Hatta Bapak Koperasi, kesederhanaan hidup Hatta, Hatta, Islam, dan kebangsaan. Berbagai hal telah diulas dan digali tentang sosok Bung Hatta, salah satu bapak proklamator Indonesia, serta menghadirkan kembali gagasan, pemikiran, dan cita-cita Bung Hatta untuk Indonesia. Bung Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902, dan tahun ini adalah peringatan kelahiran Bung Hatta yang ke-119 tahun. Nah, pada episode terakhir kali ini, kita akan mengupas tentang mata air inspirasi Bung Hatta. Seorang tokoh besar dan salah satu putra terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Bagaimana kisah kehidupan dan perjuangannya, serta teladan apa saja yang telah beliau berikan kepada kita semua sepanjang hidupnya. Saya Feli Tiffany, bersama saya telah hadir seorang narasumber, yaitu Bapak Profesor Dr. Hamdi Muluk. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Profesor aja kali saya Feli. panggil ya. Iya, terserah. Oke, Profesor Hamdi kalau begitu ya. Okay. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Baik, Feli. Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat dulu sekarang di tengah pandemi iya. ini. Kita menjaga prokes dengan taat. Betul, setuju saya. Karena ini bagian dari ikhtiar kebangsaan kita juga. Apalagi sudah jauh-jauh datang ke sini pasti dalam keadaan sehat dan fit selalu ya, Prof ya. Oke. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Prof sudah hadir. Sama-sama. Pada kesempatan kali ini adalah satu segmen yang sangat istimewa sekali, Prof. Dalam sepekan Bung Hatta. Jadi memang pada kali ini kita akan membahas kehidupan dan sisi lain dari Bung Hatta seperti itu, dan juga sekaligus merangkum kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan pada segmen-segmen sebelumnya, Prof. Ya. Oke, kita langsung saja, Prof. Ya. Bung Hatta ini adalah seorang sosok yang sangat istimewa. Bagi saya Betul, pun beliau ini sangat betul. istimewa. Ya. Beliau ini adalah bapak di keluarganya, serta adalah seorang wakil presiden. Kita pasti nggak ada yang nggak tahu ya, seorang Bung Hatta itu adalah seorang wakil presiden, Prof. Kemudian beliau juga adalah seorang perdana menteri. Beliau juga adalah seorang aktivis. Beliau juga seorang akademisi. Kalau saya sebutkan satu persatu mungkin tidak akan cukup waktunya, Prof. Jadi memang beliau ini adalah sosok yang sangat istimewa sekali. Dan terakhir, saya juga mendengar cerita bahwa beliau ini juga adalah sosok yang sangat sederhana, Prof ya. Oke. Langsung ke pertanyaan pertama, Prof. Bung Hatta, beliau ini merupakan sosok yang sangat sederhana, namun dari sisi sisi lainnya, yaitu sebagai seorang aktivis, kira-kira kisah inspiratif apa sih yang bisa kita sampaikan dan bisa kita semua dengar mengenai seorang Bung Hatta ini, Prof? Iya, menyambung lagi Bu Feli tadi, memang Bung Hatta seorang tokoh besar dan hampir semua atribut itu bisa disematkan ke dia. Saya kira kalau kita sudah mengatakan beliau adalah pendiri bangsa ini, salah satu Dwi Tunggal, proklamator, founding father kita, negarawan sudah pasti ya. Selain itu tadi sudah diulas bahwa beliau adalah ahli ekonomi. Dan dia doktor loh di lulusan Rotterdam University itu. Pada waktu tahun itu yaitu hebat betul. Betul, luar biasa sekali pendidikan. Sekolah SD aja susah. Betul. Beliau sekitar tahun 30 itu ya, selesai ya. 11 tahun dia kuliah di Rotterdam itu, pulang membawa gelar doktor dari Rotterdam University. Itu tempat sekolah ekonomi yang bergengsi gitu. Rotterdam. Iya, Rotterdam itu ya. Beliau jadi birokrat ya, yang tekun, teknokrat begitu ya. Ya, lengkap lah semua gitu ya. Beliau dulu juga latar belakangnya, kakeknya itu adalah ulama besar, Syekh Batu Hampar itu di Payakumbuh gitu. Dia dulu berguru juga ke Syekh Muhammad Jamil Jambe di Bukit Tinggi, itu ulama besar. Lengkap lah gitu loh. Jadi kalau menurut catatan saya, kecuali beliau juga diplomat. Jadi asal tahu ya, itu
kemerdekaan kita tahun 49 itu bisa lagi diakui Belanda itu setelah Bung Hatta dengan Agus Salim itu berhasil diplomasi di konferensi meja bundar. Itu awal pengakuan Belanda. Jadi dia diplomat juga, lengkap lah. Kecuali beliau satu yang gagal menurut saya. Apa itu? Jadi ketua partai. Oke. Jadi partai beliau. Ini tidak banyak yang tahu, Bro. Iya, partai beliau Murba itu dibekukan Bung Karno. Bikin lagi Partai Demokrasi Islam Indonesia seperti itu kalau nggak salah PDI namanya. Ya, kalau tidak salah itu namanya. PDI. Betul. Itu tahun 69 dibekukan Soeharto juga gitu loh. Jadi sebagai ketua partai beliau gagal. Tapi di luar itu banyak keteladanan yang bisa kita lihat. Nah, terutama kita sebenarnya ya, Feli ya. Di belakang tadi ya kita sudah menyebut ya keistimewaan seorang tokoh besar nama Bung Hatta. Itu di belakangnya adalah aspek psikologis yang kita harus pahami, karakter yang kuat. Nah, di situ kita harus belajar. Jadi karakter yang kuat itu ya, yang paling basic itu adalah dari Bung Hatta kita belajar ya, dan ini harus menjadi pengingat kita sampai hari ini sebagai bangsa. Itu adalah yang hari-hari ini orang kerap kali mendengung-dengungkan, pentingnya itu apa? Integritas. Integritas, itu sangat sulit sekali itu. Itu yang sulit sekali gitu. Integritas itu. Ya. Integritas itu, ya, itu memang dibentuk pelan-pelan dari kecil, ya. Dan kita bisa, kalau orang yang senang belajar biografi Bung Hatta ya, baca itu ya. Kebetulan saya belum baca, nanti saya baca nih. Ya, menarik sekali gitu cerita tentang kisah hidupnya ini. Kebetulan saya dulu SMA 1 di Bukit Tinggi. Jadi kalau saya dari sekolah, di rumah saya di tengah sawah, itu saya lewat itu. Pasti lewat tiap hari. Pasti lewat surau, namanya surau Syekh Muhammad Jamil Jambe. Di tengah sawah itu, sampai menuju ke SMA saya, SMA 1 Bukit Tinggi. Nah itu dulu tempat Bung Hatta menempa pelajaran ilmu agama waktu dia dari SD sampai SMP. Sekitar 4-5 tahun dia sampai 5 tahun, sampai dari SMP ya Prof. Sampai dia belajar sama Syekh Muhammad Jamil Jambe itu ulama besar di Bukit Tinggi. Walaupun kakeknya Syekh Batu Hampar di Payakumbuh juga ulama besar, tapi kan jauh jaraknya gitu loh. Jadi dia berguru. Nah, itu mungkin basis pertama di mana integritas itu ditanamkan. Jadi pendidikan ya. Hal tadi yang membentuk sosok Bung Hatta sebagai seorang aktivis tadi ya, Prof. Orang tuanya adalah bapaknya udah meninggal waktu dia umur 8 bulan. Jadi dia dibesarkan oleh ibunya, dia anak tunggal satu-satunya ya. Dan dibesarkan di Bukit Tinggi itu sama kakek neneknya. Nah, rumahnya tuh masih ada sekarang yang jadi museum itu di Awa Tajungkang itu. Nanti kita ke sana kali ya, Prof. Ya kalau orang Minang pasti tahu lah karena saya orang Minang ya. Saya kebetulan SMA di Bukit Tinggi dulu ya. Jadi ya secara emosional, tapi bukan saya saja, mungkin seluruh orang Sumatera Barat, ya, orang Minang, itu kalau nggak mengenal Hatta itu kan celah betul. Bukan putra daerah seperti itu. Bukan orang Minang kira-kira begitu. Jadi ini contoh dari putra Minang, contoh par excellence lah, contoh yang paling utama, seorang tokoh besar bernama Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Ya, jadi itu integritas itu kan dari kecil itu sudah dibentuk lewat pendidikan, lewat di keluarga. Nah, integritas itu apa? Kalau kita mau mendefinisikan kira-kira integritas itu artinya sebagai seorang pribadi Anda itu utuh dalam pengertian gini. Utuh apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, apa yang menjadi niat-niatan Anda, apa yang Anda ucapkan dan apa yang Anda lakukan itu sejalan. Itu dari situ asal kata integritas itu. Integrate menyatu dan satu kata dengan perbuatan. Nah, jadi kalau ini ya, kalau sekarang kita gampangkan, ujian integritas orang adalah kalau tidak satu kata dengan perbuatan. Ya. Jadi ngomong apa, tindakan apa, apalagi. Nah, apalagi misalnya integritas itu pasti ya mementingkan elemennya ya, kejujuran. Kejujuran yang pertama. Kejujuran yang pertama ya. Dan pasti teguh memegang aturan, pasti itu ya, aturan ya. Ya. Karena itu aturan yang kedua tadi ya, Prof ya. Moralitas pasti. Moral. Ya. Itu sangat penting. Ya, turun-turunannya banyak integritas itu, kemanusiaan gitu ya. Kalau kita sebutkan gitu ya bertambah lagi. Intinya begitu. Jadi
Nah, itu integritas ya. Oke. Nah, kalau orang udah tidak berintegritas, dan itulah nanti banyak hal-hal yang menjerumuskan dalam hidupnya. Betul. Ya, korupsi itu kan buah dari disintegritas, Betul. orang yang tidak berintegritas. Oke. Nah, cilakanya lagi, integritas itu tidak sekali dibentuk, Feli. Iya. Jadi dia ditempa, dia diuji dengan macam-macam ujian, ya. Nah, kalau orang itu kalah, ya dia integritasnya tidak sekuat orang yang berintegritas kuat. Baik. Integritas ini berarti memang perjalanannya panjang, Panjang. untuk Jadi mencapai kata integritas kalau tadi. ada orang Iya. misalnya sudah ada bibit-bibit integritasnya, itu kan harus diuji dengan perjalanan Oke. waktu yang panjang. Nah, kita melihat Bung Hatta sudah melewati itu semua. Iya. Ya, keteguhan dia memegang integritas itu, ya. Dia keluar masuk penjara, ya. Dia teguh memegang prinsipnya, ya. Itu kan sudah kita Sudah termasuk ke dalam integritas tadi. iya, udah all itu in sesuatu itu, yang kita Prof. sudah all in gitu ya. Nah, yang kedua, yang karakter yang Oke. menonjol dari Bung Hatta adalah ya kesederhanaan itu. Sangat Jadi sederhana, Prof. low Iya. profile gitu. Jadi Bung Hatta kan dia bilang sosok pendiam yang nggak banyak bicara dan dia lebih banyak menulis, Betul. ya. Dan pemikiran-pemikirannya tajam, ya. Itu jadi kenapa orang bilang ini antara Bung Karno dengan Bung Hatta itu seperti dua tunggal yang saling melengkapi. Oke. Sama-sama pintar, sama-sama berintegritas, tapi Bung Karno memilih berbakat dalam orasi. Oke. Jadi dia memikat orang untuk bicara. Bung Hatta kan datar, kira-kira begitulah. Jadi tidak mengikat. Mungkin Tapi Bung Hatta jangan ini lupa, lebih jangan lupa ya. menenangkan ya, Prof, Tapi ya, jangan seperti lupa, itu. selama di Belanda, beliau adalah aktivis Indonesian Vereniging itu Oh, oke. Indonesia. Dulu Indonesia. Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Dulu Indonesia, sebelumnya oke. disebut Perhimpunan Hindia. Hindia, oke. Nah, pada waktu itulah Bung Hatta dan teman-teman di situ saya Perhimpunan tahu Hindia ini. yang memperkenalkan kata-kata Indonesia itu kan. Betul. Diubah namanya jadi Indonesia Vereniging menjadi Indonesian Vereniging. Iya. Sampai Marah pada Belanda. akhirnya, oke. Sampai 5,5 tahun dia masuk penjara di Belanda. Itu karena Dia dirubah adili. tadi ya, Prof. Karena dirubah, ya? karena Iya. bagi Belanda itu nggak boleh kan, Betul. itu kan subversif untuk ukuran Belanda waktu itu. Nggak boleh kata-kata Indonesia itu, Indonesia merdeka itu barang tabu, jadi masuk penjara itu. Bung Hatta kan tidak kendur dan tidak hilang integritas yang mempertahankan itu, gitu ya. Jadi, nah itu sosok Bung Hatta. Iya. Jadi memang sederhana, pendiam, tapi kerjanya hebat, ya Betul. kan. Oke. Ketiga, pekerja keras. Tidak dipungkiri lagi. Nah, Oke, ini dari sisi awal karakter nih, ya. iya. Ini karakter ya saya Betul. bilang ya. Jadi integritas gitu ya. Nah, rendah hati itu ya itu kan sulit ya sebagai manusia. Biasanya ya kita ini suka pamer misalnya itu. Betul. Nah, tapi kalau ada orang yang sudah sampai pada taraf ya, dia bisa mengendalikan egonya itu. Ya, dia bisa sangat rendah hati itu. Itu orang tingkatannya udah sebenarnya udah kayak sufi. Kalau bahasa milenial itu tingkatan dewa, Prof. Sufi, Iya. sufi. Oh, Kalau di agama betul. sufi. Gitu. Kalau Ya. milenial sih Ya. saya. Saya mendengar gitu loh. Kapan itu ya? Almarhum Cak Nur kalau nggak salah mengatakan. Bung Hatta itu dalam perspektif keislaman itu sudah seperti sufi kira-kira. Oke. Gitu. Jadi udah rendah hati gitu. Rendah hati, sederhana, dan nggak perlu apa-apa lagi. Oke. Ya. Itu seperti sifat-sifat manusiawinya yang apalagi kan beliau ini memegang jabatan yang cukup tinggi ya, Prof ya. Jadi Iyalah, memang zaman itu ya Bung Hatta jadi wakil presiden. betul. Tapi kita pernah juga mencoba sistem parlementer. Bung Oke. Hatta berapa kali jadi perdana menteri juga. Betul. Jadi ya dia sudah memegang jabatan publik banyak betul pada waktu itu. Nah, tapi kan tidak sedikit pun beliau gitu ya menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Nah, ini ada, saya kira itu sudah sering Anda dengar cerita itu kan? Oke, tapi nggak apa-apa, Prof. Ini kita diskusi, Ya. kita santai, kita Ya, mengulik-ngulik. pernah dengar cerita Betul. itu kan? Yang mana Betapa nih? sederhananya seorang Bung Hatta dan dia tidak pernah berkeinginan untuk memperkaya dirinya. Betul Oke? sekali, Dia Prof. hanya berjuang untuk kepentingan bangsanya. Secara material itu pas-pasan. Iya. Nah, dan itu ada cerita dulu kan, waktu Bung Hatta di akhir hidupnya, itu orang periksa dompetnya.
dia masih megang guntingan koran. Wow. Guntingan koran, ya, masa itu tahun berapa itu saya lupa ya, guntingan koran. Itu sebuah toko di Pasar Baru menawarkan diskon sepatu Belly. Beliau tuh pengen banget beli sepatu Belly. Dan itu tidak pernah tidak terbeli sepatu itu sampai akhir hayatnya. Dia nggak pernah cukup punya uang untuk beli sepatu Belly itu. Sampai akhir hayatnya, guntingan koran itu masih ada di dompetnya. Can you imagine gitu loh? Bayangkan orang ya, dan tidak terbesit pun. Misalnya ya, kalau dia mau menodai integritasnya, ya. Bisa saja ya, Prof, pada waktu dia jadi wapres, dia cuma telepon pengusaha, misalkan gitu ya, ayo dong, saya pengen beli sepatu itu, ini kirim itu. Langsung. Dia langsung gitu. Dia enggak gitu loh, sama sekali enggak. Jadi dia tahan aja sampai dia merasa, dan ironisnya sampai akhir hayatnya dia nggak punya duit cukup untuk beli sepatu. Sampai akhir hayatnya ya, Prof ya. Gitu. Baik Prof, tadi kita sudah dengar cerita karakter Bung Hatta ini yang integritasnya sangat tinggi sebagai seorang aktivis, Prof. Masih ada kaitannya tadi dengan zaman kemerdekaan. Jadi Bung Hatta ini sebagai sosok, sebagai seorang aktivis, itu kira-kira perannya untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia itu pada masa itu seperti apa, Prof? Itu udah nggak usah kita bahas lagi. Mungkin maksud saya begini, semua orang sudah tahu bahwa dua tokoh besar ini, ya, Soekarno dan Hatta itu menggerakkan ya seluruh simpul-simpul tokoh. Ya, kita juga tentu tidak mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia semata-mata hanya oleh dua orang itu. Tapi dua orang ini penting, dua orang ini penting karena beliaulah proklamator kita. Dan pada waktu Bung Karno mau memproklamasikan kemerdekaan pagi-pagi itu, dalam keadaan dia sakit sebenarnya, kan disuntik itu kan. Itu ada cerita lain. Itu cerita histori sudah lah. Dan dia tidak sehat sebenarnya. Dan dia bilang waktu itu sudah didesak, Bung Karno, ayo kita proklamasikan kemerdekaan. Dia nanya kan, Hatta sudah datang belum? Yang dicari Bung Hatta berarti. Hatta sudah datang belum? Saya tidak akan memproklamasikan Indonesia kalau tidak bersama Hatta. Jadi dia bilang, nah itu duit tunggalnya itu kan ya, dan ini menarik ya, dan itu sudah banyak dibahas. Walau dua orang ini tokoh besar, ya, mereka tidak selalu cocok satu sama lain. Betul. Ya, pada akhirnya berbeda pendapat, Bung Hatta mundur jadi wakil presiden. Ya, tapi persahabatan dua orang ini tidak berhenti. Ya. Jadi perbedaan pandangan politik tadi tidak menjauhkan mereka seperti tidak itu menjauhkan ya, mereka sebagai sahabat ya. Dan ada cerita yang sangat mengharukan itu kan. Saya lihat. Boleh diceritain, Prof. Itu sudah di-share orang banyak, saya lihat di BA. Jadi pada waktu Bung Karno menjelang akhir hayatnya itu kan sakit ginjal. Betul. Ditahan dalam tahanan militer di Wisma Yaso. Wisma Yaso itu rumah rumah dia bersama itu istrinya yang Jepang itu loh. Iya itu ya. Ratna Dewi ya. Ratna Dewi, Soekarno. Kan di situ ditahan rumah, tapi kan di bawah penguasaan militer yang ketat. Nah, Bung Karno tidak beri pengobatan yang layak kan oleh rejim Soeharto waktu itu, rejim militer. Ya. Karena ya begitu, kita udah tahu lah sejarahnya memang begitu. Kita nggak usah sembunyi-sembunyikan. Dan itu Bung Karno menjerit-jerit kesakitan, nggak ada obat, nggak dikasih obat. Batu ginjal waktu itu masih susah lah obat gitu. Dan sengaja nggak diobat gitu loh. Dan kalau bahasa anak sekarang, I am dying lah, saya udah sekarat gitu. Tapi itu Bung Karno pasti tetap Hatta kan mendengar itu, sahabatnya digituin, kan dia nangis. Dia nangis, dia bercucur-cucur air mata, saya juga nangis dia. Sedih. Dengan rendah hati, itu menulis surat ke Soeharto, merendahkan dirinya, dalam tanda kutip mengemis lah. Dia mengemis ke Soeharto, supaya kasih Soekarno obat. Saya obat, dan saya mau lihat sahabat saya itu. Ya kan? Akhirnya, ya karena mungkin seorang proklamator, ya merendahkan dirinya, menghibah-hibah ke rejim, untuk datang ke sana, diizinkan masuk ke Wisma Yaso. Kan ada dialognya di situ, dia bilang, no, terus dia kan Hatta, apakah itu kamu? Kata pakai bahasa Belanda mereka berdua itu kan, terus dia bilang, no, terus mereka peluk-pelukan, nangisan gitu kan ya. Nah,
Dan dia betul-betul nggak tega melihat sahabatnya digituin gitu, diperlakukan seperti itu. Dan itu suasana yang sangat sangat mengharukan, dicatat oleh sejarah. Dan itu pertemuan mereka terakhir. Setelah itu nggak berapa lama Bung Karno meninggal. Iya. Nah, jadi sampai akhir hayatnya pertemanannya. Walaupun secara politik, kita udah bilang tadi kan, Bung Hatta pernah mau bikin partai Murba, Bung Karno bubarkan. Iya. Gitu. Karena waktu itu Bung Karno kan sempat membubarkan juga Konstituante dan menganggap partai-partai politik ini bikin ricuh aja begitu. Ya. Tidak cocok dengan vision Bung Karno pada saat itu seperti itu. Ya. Dan Bung Hatta itu mengkritik keras bahwa misalnya kalau Anda baca buku Demokrasi Kita itu yang sebenarnya itu kumpulan tulisan dari majalah Panji Kemasyarakatan yang waktu itu Buya Hamka yang redakturnya gitu yang punya. Dan setelah itu Bung Karno nggak begitu setuju dengan kritik-kritik Bung Hatta. Kan juga Buya Hamka dipenjarakan juga. Karena buku itu ya? Karena buku, tapi secara pribadi, ya dua orang ini tidak sedikit pun luntur persahabatannya. Itu yang luar biasa. Maksud saya, itu keteladanan ya yang hari ini kita harus banyak belajar. Dan itu saya kira ini inspirasi sepanjang zaman yang mungkin nggak ada tandingannya ya menurut saya gitu loh. Mungkin ada tapi sulit ditemukan untuk zaman ini khususnya ya Prof. Oke. Betul. Baik Prof, kalau tadi kita sudah lihat Bung Hatta dari sisinya sebagai seorang aktivis, kemudian negarawan dan lain-lain. Sekarang kita lihat sisinya sebagai seorang bapak atau kepala keluarga. Nah, kira-kira peran Bung Hatta dalam kehidupan berumah tangganya dan dalam bagaimana beliau ini membentuk nilai-nilai kehidupan dan kesederhanaan untuk keluarganya ini seperti apa, Prof? Ya kita banyak baca ya. Pasti. Kita kan juga enggak pernah melihat ke dalam gitu ya, tapi kan kita juga baca ya. Pasti ada cerita-cerita lah ya pasti ya, atau testimoni seperti itu Prof biasanya. Dan buku-buku itu banyak kalau kita mau baca. Jadi salah satu hal yang menarik dari Bung Hatta ini satu lagi harus kita catat. Dari seluruh founding father, ya orang yang paling banyak menulis buku itu Bung Hatta. Bung Hatta. Ya, dan bahkan itu kan ada cerita paling unik itu kan. Iya. Oh iya, itu saya kira udah bahas mungkin kemarin. Betul. Nanti kalau diceritain panjang kali. Satu-satunya orang yang mahar perkawinannya adalah buku itu Bung Hatta. Bung Hatta luar biasa mahar sekali. perkawinannya adalah buku Alam Pikiran Yunani itu. Iya. Yang menjadi hadiah perkawinan dia dengan Bu Rahmiata itu tahun November 1945 penuh makna itu bukunya, ya, Prof. Ya. Dia ngarang buku untuk mas kawin, coba ya, bayangkan. Dan itu buku filsafat bagus. Saya belajar filsafat ya Yunani itu di buku Bung Hatta itu kelas 3 SMP. Alam Pikiran Yunani yang jadi kado perkawinan itu. Mahar perkawinannya itu. Dari situ tidak ada duanya itu, Prof. Tidak ada duanya. Jadi ini ya, tapi gini. Kalau yang saya baca ya dari buku-buku tentang Bung Hatta ya pasti dia nggak usah lagi banyak berkhotbah tentang kesederhanaan, tentang integritas, tentang kerja keras gitu. Dan dia mencontohkan ke anak-anaknya. Jadi bagaimana mungkin anaknya nggak mencontoh? Jadi saya kira itu yang penting gitu loh. Jadi nggak perlu berkhotbah, ya dia nggak perlu berkhotbah. Nah kan saya lihat kan baca banyak testimoni dari anak-anak beliau gitu kan, yang bilang Bung Hatta itu memang orang yang rajin, disiplin, bekerja keras, dan disiplin itu dia jalan hidupnya itu kan kayak rutinitas gitu loh. Kayak jarum jam seperti itu ya, berulang. Ya, itu juga cerita-cerita waktu dia di Des Alwi kan, yang sejak anak angkatnya itu cerita waktu di Banda kan sama dia bilang jam 5 pagi dia bangun, habis itu dia olahraga dulu sebentar. Habis itu dia sarapannya juga simple, biasanya kopi, ada sepotong roti, 1 telur mata sapi. Itu terus habis itu dia mulai baca koran, baca majalah, baca buku. Nah, habis itu dia menulis. Kalau waktu dia pembuangan di Belanda ya. Waktu dia sudah jadi Jakarta, kita sudah merdeka, rutinitasnya kan nggak berubah. Jadi pagi dia bangun, habis itu dia
sarapan, olahraga ringan gitu, setelah salat subuh gitu ya. Habis itu masuk ke ruang kerjanya, perpustakaan dia gitu, dia mulai membaca, dia mulai itu nggak boleh diganggu. Nggak boleh diganggu. Udah gitu. kayak dunianya sendiri seperti itu ya, gitu lah Prof. itu. Ya? Habis itu Mengikuti mungkin jam karakternya. 8 dia pergi kantor waktu dia jadi Perdana Menteri gitu kan ya. Dan itu rutin dari pagi ke pagi gitu loh. Dari waktu ke hari ke hari. Jadi, nah ini yang mungkin oleh Sultan Syahrir, ya waktu mereka sesama dibuang di Banda, Sultan Syahrir bilang, ini orang teman saya ini kok agak kaku banget ya kira-kira hidupnya rutinitas gitu ya, disiplin, terus nggak ada enjoy-enjoynya. Kalau Sultan Syahrir kan masih suka main-main di pantai, main-main sama anak-anak, Jiwanya main-main masih musik. bebas seperti Iya, itu. dia seniman Iya, kan gitu loh. oke. Jadi, tapi bahwa dua orang ini, Sultan Syahrir sama Bung Hatta, walaupun gayanya berbeda, stylenya berbeda, tapi Kembali lagi. integritas Prof, ya. tetap sama, kecintaannya ke bangsa tetap sama, kesederhanaannya sama, gitu Tidak ya. berubah, hal itu tidak menjauhkan Iya, mereka. tidak seperti itu menjauhkan ya. mereka gitu. Walaupun kadang-kadang antara tiga orang ini ya, tiga tokoh yang penting ini, Soekarno, Hatta, Syahrir, Oke. satu sama lain juga tidak selalu sependapat secara politik. Kita tahu Syahrir pasti. pernah dipenjarakan Bung Karno juga, Betul. gitu. Jadi, tapi sebagai teman sampai akhir hayat mereka tetap nilai-nilai sangat persahabatan penting itu, sekali, ya loyalitas, tidak ada yang berkhianat satu sama lain, itu keteladanan yang harus kita tahu. Oke. Ya. Oke, Prof. Tadi kita juga sudah dengar hubungan persahabatan beliau, kemudian bagaimana Bung Hatta ini perannya sebagai seorang bapak, didikannya kepada keluarganya yang sangat luar biasa dan sangat sederhana. Bahkan saya juga pernah dengar cerita kalau beliau ini tidak pernah membatasi keluarganya harus jadi seperti dia, itu tidak pernah seperti itu, betul. Prof. Kemudian sebagai seorang pemimpin, kita tahu Bung Hatta juga salah satu pemimpin kita. Pada masa itu kan sangat sulit ya, Prof ya. Apalagi saat itu bangsa Indonesia ini baru lahir. Pasti banyak sekali kesulitan-kesulitan, banyak sekali rintangan-rintangan. Kemudian bagaimana seorang Bung Hatta pada saat itu dengan etos kerjanya tadi itu memimpin bangsa ini, atau mungkin ada kisah-kisah inspiratif pada saat itu yang bisa di-share, Prof? Ya. Terus pasti ya, zaman itu kan Republik baru berdiri. Betul. Ya. Dan kepemimpinan Soekarno-Hatta sebagai Dewi Tunggal itu kan mengalami banyak ujian. Sebagai roller coaster ya. Iya. Pertama aja misalnya, baru kita merdeka, ya proklamirkan, muncul agresi 1. Ya. Ada di buku sejarah waktu itu. Ya, Mungkin sejarah nanti kita besar baca-baca lagi agresi ya, Prof, 2 ya. gitu ya. Habis itu Soekarno-Hatta ditawan, ya kan? Ditawan, dibuang, ya. Habis itu kita diplomasi lagi untuk perjuangan kemerdekaan waktu itu sebagian menempuh jalan militer, Sudirman kan, perang gerilya, tapi Hatta dan Soekarno tetap mengusahakan jalan diplomatik. Kita tahu kan. Nah, Hatta juga orang yang mengatakan kita harus memaksimalkan kemampuan selain Syahrir sebagai diplomat dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim yang jago bersilat lidah. Itu Bung Hatta bilang, Agus Salim ini bersilat. Nggak ada orang bisa matahin dia. Termasuk Bung Hatta berarti waktu itu. Oh iya, kalau urusan debat, bahkan diplomat-diplomat asing, ya, waktu itu yang di mana itu menghina-hina Agus Salim dengan jenggot kambing itu dibalas dan pakai bahasa Perancis lagi gitu loh. Nah, itu kan itu Bung Hatta ya. Jadi menarik sekali, jadi luar biasa. Itu ya ujiannya banyak ya sampai kita merdeka. Setelah kedaulatan diakui oleh Belanda 49, apa persoalan kita selesai? Banyak. Ini tentu masalah. tidak. Pasti masih banyak. Oh banyak dong. Pasti. Iya. Misalnya ya hal simpel aja. Ini militer waktu itu juga dari laskar-laskar yang nggak jelas itu. Kira-kira begitulah kan semua orang masang pangkat sesukanya. Itu konsolidasi militernya udah susah. Oke ya. Itu kita bicara misalnya pertikaian-pertikaian juga di antara elit-elit. Itu pasti susah ya. Nah, belum lagi kas negara yang kosong. Negara kosong. Tidak ada uangnya. Tidak ada uangnya. Oke, ini menarik sekali. Betul lah. Dan Pak Hatta sebagai ekonom kan ditagih. Gimana nih? Ya kan? Itu udah susah itu. Bayangkan ada waktu itu kan ya. Pak Hatta kas kosong. Ya. Itu ekonomi ya. Harus dibangun dulu. Birokrasi kan belum ancur-ancuran, belum ada negara baru gitu kan ya.
Apalagi persoalan setelah itu? Perpecahan. Perpecahan, pasti. Mulai menyangkut dari 40 mereka 50 pemberontakan. Ya kan, DI, TII, Permesta, ya. Terus itu semua waktu itu wakil presidennya Pak Hatta. Jadi Anda bayangkan sekali. Kalau orang tidak bertangan dingin, ya, itu gimana jadinya kita Republik ini? Ini kita bicara Hatta dulu ya. Menarik Tentu sekali, di luar betul. itu seluruh founding father kita, banyak orang yang berjasa juga mengelola Republik ini setelah mereka. Tapi tentu Hatta karena kita hari ini membicarakan Pak Hatta, Betul. ya, bahwa Anda nanya tadi apa tantangan kepemimpinannya, ya jelas gitu Banyak loh. sekali pasti. Jadi Hatta ini mungkin ya kalau hari ini kita mengatakan Bung Hatta ini ya orang yang bertangan dingin, ya, dan ada satu hal yang penting lagi yang perlu kita catat. Apa itu, Prof? Pada waktu pemberontakan PRRI, ya, nah Bung Hatta sudah di luar sebenarnya, Oke. ya 59 itu kan banyak orang sebenarnya mencoba merayu-rayu Bung Hatta Pasti. untuk Iya. mendukung PRRI ini supaya lepas gitu sih, satu Sumatera lepas lah kira-kira begitu. Bung Hatta bilang tidak. Tetap Jadi loyal semua seperti tokoh-tokoh itu ya. pemerintah yang datang minta dukungan politik. Seandainya Bung Hatta waktu itu mengatakan iya, saya mendukung PRRI dan dia membelot misalnya, lepas itu. Pasti gitu. Nah, di situ kita melihat kenegarawanan seorang Bung Hatta. Dia mencintai Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua dengan segenap hatinya. Dia pasti nggak rela melihat, walaupun itu misalnya Bangsa itu hancur pada saat itu, betul. walaupun itu adalah pelopornya adalah tanah kelahiran dia sendiri, Minangkabau maksudnya gitu. Apalagi kan mungkin masih ada perasaan-perasaan karena beliau ini putra daerah sana, mungkin harusnya kan secara manusiawi mengiyakan seperti itu. Namun seorang Bung Hatta ini tapi itu ujian kenegarawanannya sudah teruji. Jadi seandainya misalnya sejarah bicara lain waktu itu Bung Hatta merestui itu atau dia berpihak lah kira-kira begitu. Dia memberi restu lah kira-kira gitu. Itu tidak akan jadi Indonesia yang seperti saat ini. Sekarang, baik. Gitu. Nah, itu ujian kenegarawanan Bung Hatta. Menarik sekali, Prof. Bung Hatta ini saya sampai tidak bisa berkata-kata karena memang setelah kita diskusi sebentar tadi saja kita diskusi sudah tidak terasa banyak hal-hal tentang Bung Hatta yang memang bisa dijadikan teladan dan kisah inspiratif bagi generasi saya muda. mau kasih ilustrasi ya. Oke, apa nih? Betapa rendah hatinya seorang Bung Hatta bahkan ketika dia sudah menjadi wakil presiden. Jadi tahun 47 itu Bung Hatta kan ditugaskan Bung Karno berkantor selama 2 tahun di Bukit Tinggi, 47 sampai 49. 47 sampai 49. Ya, itu sekarang kantornya itu yang jadi Gedung Triarga itu di depan Jam Gadang itu. Sekarang namanya apa ya dulu? Kalau zaman saya dulu namanya Gedung Triarga. Gedung Triarga. Oke, kita sebut aja Gedung Triarga. Gitu. Nanti kita cari tahu lagi seperti itu. Sekarang namanya apa? Dulu Istana Saya Wakil juga. Presiden juga. Jadi waktu itu sebelumnya Istana Wakil Presiden. Nah, terus dia pagi jalan-jalan ke pasar bawah gitu. Habis itu dia pengen capek kali ya. Dia pengen naik bendi. Bendi itu dokar. Kalau sini. Semacam seperti delman. Iya, delman. Betul. Kalau di apalagi di Sumatera Barat waktu itu bendi, ya, Prof ya. Bendi iya. gitu loh. Jadi dia tawar sampai karena sebagai wakil presiden pun duitnya nggak banyak. Jadi dia nawar ya karena memang saya nggak punya duit banyak. Nggak duit banyak gitu loh. Bukan saya pelit gitu loh. Dia nggak punya duit. Itu kusirnya itu terus marah-marah dan menghardik, dia bilang, "Bapak kalau nggak punya uang jangan coba-coba nawar bendi saya. Jalan kaki saja." Biasa. Dia nggak tahu dia disuruh jalan kaki wakil presiden. Itu wakil presiden disuruh Tapi turun. dia tenang saja, dia nggak marah. Dia nggak bilang seperti itu. Kamu tahu nggak saya wakil presiden? Enggak. Nggak ada seperti Enggak, itu dia ya? jalan aja terus jalan gitu. Itu jauh sekali dari media-media saat ini kan sedikit-sedikit di video. Wah, langsung viral besoknya. Zaman itu nggak ada video, nggak ada medsos. Oke, menarik Tapi sekali. itu terekam Prof, dalam cerita sejarah. Ada. Sangat rendah hati sekali berarti Iya, Bung Hatta betul, ini. betul ya.
Oke, tadi kita sudah dengar cerita-cerita sedikit cerita kehidupannya Bung Hatta. Kemudian kalau kita lihat ada beberapa perspektif seorang Bung Hatta dan saya rasa ada peran yang sangat besar sekali akan perspektif-perspektif tersebut untuk membentuk jati diri bangsa ini sendiri. Itu kira-kira peran seorang Bung Hatta dalam membentuk jati diri bangsa Indonesia yang saat ini sudah tumbuh sekarang ini itu kira-kira seperti apa, Prof? Kan tadi kita dengar cerita jadi nih. Jadi gini kan, keteladanan yang paling penting mungkin ya kalau kita mau sematkan, keatribusikan ke Bung Hatta, saya kira memang paling pas integritas. Integritas itu, tadi. Dan itu juga sebabnya dari kan awal teman-teman ya. Semua aktivis terutama ya membuat Bung Hatta Corruption Award itu. Ya. Kan itu kan sekarang penghargaan Bung Hatta untuk anti corruption kan. Anti corruption itu kan Bung Hatta Award. Bung Hatta Award kan. Jadi Bung Hatta Award itu diberikan untuk tokoh-tokoh anti corruption, artinya itu untuk tokoh berintegritas. Kira. Nah itu kenapa kita mikirnya begitu? Ketika orang di Republik disuruh memikir gitu loh. Siapa contoh par excellence? Contoh paling utama untuk legenda hidup, untuk integritas. Otomatis saya mikirnya Bung Hatta. Jadi kalau hari ini untuk Bung Hatta Award, itu award untuk apa? Untuk orang-orang berintegritas, untuk orang anti corruption award. Ya, anti corruption. Anti korupsi. Nah, itu kan sampai hari ini kan. Banyak hari ini tetap itu diadakan tradisi itu. Nah, terus kemudian ya, misalnya bahwa di Sumatera Barat sekelompok sudah lama itu dari tahun 70-an orang harus meneruskan legasi peninggalan Bung Hatta ini dalam pendidikan. Ya Universitas Bung Hatta di Padang. Betul. Universitas Bung Hatta ya. Tidak usah jauh-jauh langsung ke Universitas Bung Hatta untuk melihat. Iya, gitulah. Lebih duluan loh dibanding Universitas Bung Karno. BK kan baru belakangan didirikan. Jadi duluan. Bung Hatta dulu baru Bung Karno ya, Prof ya. Tapi bahwa itu ingin kita katakan itu sebagai sosok intelektual, akademisi, ya, intelektual ya, yang tahun 30-an aja sudah dapat doktor dari Belanda, itu kan luar biasa gitu lah. Jadi, ya pada waktu itu ada sih selain Bung Hatta juga ekonom-ekonom yang juga lulusan luar ya, termasuk misalnya Pak Sumitro, kan juga ekonom dulu kan ya setelah Bung Hatta. Tapi kan Bung Hatta menjadi istimewa ya karena beliau doktor ya ekonomi ya dan pemikiran-pemikiran ekonomi kerakyatan itu pasti datangnya dari Bung Hatta semua. Jadi kalau dilihat pemikiran itu pasti udah. Jadi ya wajar setelah itu Bung Karno itu diabadikan dari Universitas Bung Hatta. Jadi tentu teman-teman di Universitas Bung Hatta ini mandat berat. Legasi, Bro. Iya, seorang tokoh besar yang intelektualitasnya diwujudkan dalam Universitas Bung Hatta. Gitu. Oke, Prof. Tinggal nanti saya nggak tahu apakah habis ini kita akan buat lagi award misalnya untuk tokoh paling sederhana gitu. Saya setuju, Prof. Tapi ada yang mengatakan harus diangkat memang. Kesederhanaan itu sebenarnya bagian lain juga dari integritas. Betul. Jadi kalau integritas itu sudah mencakup semua lah kira-kira gitu. All in, makanya tadi saya bilang all in, Prof. Malah saya akan kesulitan nyari kejelekannya karena tadi mungkin ada kali ya, mungkin ada hal-hal yang memang tidak ditunjukkan seorang Hatta. Cuman saya melihat beliau ini sebagai seorang sosok yang memang seorang tauladan yang baik seperti itu. Ya mungkin ya, kalau menurut saya tentu tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Tapi sepanjang ini kan tidak terlalu banyak diberitakan gitu ya, tidak terlalu banyak berita dan tidak terlalu banyak terungkap gitu ya. Saya kira pasti adalah sebagai manusia ya mungkin pada suatu waktu dia nggak sabar juga gitu loh misalnya ya. Pasti ada, tapi saya nggak tahu juga. Tapi bagi kita yang penting hari ini Bung Hatta adalah warisan terbesar buat Indonesia. Dan dari situ kita akan menggali inspirasi ya
dan yang mungkin nggak ada habis-habisnya. Jadi ibarat air mata inspirasi, ini air mata nggak akan selesainya, nggak habis-habisnya begitu ya. Tapi menurut hemat saya, sebuah bangsa yang besar adalah bangsa ya yang bisa menghargai jasa-jasa pahlawan, jasa-jasa orang terdahulu, ya, secara layak, ya. Dan tentu seperti juga Bung Karno bilang, jas merah gitu. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Artinya maksudnya begini, siapapun tokoh-tokoh besar dari Republik ini, mulai dari Cokro Aminoto, ya, Agus Salim, ya, tokoh-tokoh besar, ya, dan mungkin juga tokoh besar dengan seluruh seluruh kemanusiaannya. Kita bicara tadi ya, Anda menanya ke saya, apakah ada manusia yang sempurna? Yang nggak ada. Ya, betul. Mungkin ada orang tidak juga luput dari kesalahan. Ya, kesalahan. Iya. Tapi dalam perspektif kebangsaan, selagi itu menjadi tauladan kita, hal-hal yang penting, yang menumbuhkan semangat kecintaan kita akan kebangsa ini, dan menjadi inspirasi. Dan itu ya harus kita ulang-ulang, Betul. harus kita gali terus, kita sosialisasikan, kita ceritakan, itu supaya bangsa ini memang tidak jas merah, tidak meninggalkan, jangan sekali meninggalkan sejarah, gitu. Selalulah belajar dari sejarah. Gitu. Betul, sejarah adalah pelajaran yang terbaik. Ya. Oke, sebenarnya tadi sudah menjawab pertanyaan terakhir saya, tapi mungkin perlu kita utarakan secara gamblang, Prof. Dari cerita kita tadi, kira-kira pesan atau kisah inspiratif atau kesan-kesan yang sangat penting diketahui bagi generasi muda, khususnya anak-anak zaman sekarang, mungkin seperti apa itu, Prof? Ya begini, jadi kalau kita belajar dari Bung Hatta, satu memang karakter itu, ya, itu sekali terbentuk harus dijaga, ya, jangan dicederai. Dan pembentukan karakter itu, karakter baik ya, karakter itu menurut itu kan inti dari personality orang. Kalau dalam psikologi ya, itu karakter itu dari membentuk jati diri dari dalam. Dia seperti berlian, dia akan memberikan aura yang kuat, ya, cahaya yang kuat, mempengaruhi perilaku Anda, oke? Dan itu dia akan menerangi. Dan Anda tahu, berlian, kalau Anda memasukkan ke lumpur, itu kusam kan? Tetap nggak berubah dia. Betul. Oh, nggak tetap kusam. Sinarnya tetap muncul ya? Anda hancur-hancurin, dia susah hancur. Oke. Makna berlian tadi. Iya. Dia nggak akan berkarat. Itu analoginya. Oke. Yang itu karakter tadi. Jadi dia diuji dengan cara apapun. Kalau karakter itu kuat, dia nggak akan goyah. Baik. Nah, itu namanya karakter. Jadi semakin kuat karakter itu, dia akan semakin mendekati analogi seperti itu. Nah, jadi tokoh-tokoh besar itu, kalau Anda telusuri, selalu adalah tokoh yang punya karakter kuat. Baik. Dalam banyak dimensi ya. Ya, manusia tentu nggak ada yang sempurna, tapi misalnya at least kalau dia punya satu karakter kuat dan itu menjadi karakter dia yang pondasi seperti pondasi itu mungkin itu, ya. Dan itu tak terbeli, tak terkalahkan, tak tergoyahkan, dan ujungnya baru sukses. Iya. Nah, itulah maksud saya. Jadi orang jangan lihat hanya sukses. Betul. Oke. Jadi kalau pelajaran buat anak-anak muda sekarang gitu loh. Di belakang orang-orang besar, di belakang kesuksesan, itu pasti ada karakter yang kuat. Nah, baik. Menjaga karakter itu, itulah tugas pendidikan. Luar biasa sekali sosok Bung Hatta ini. Dan di tingkat bangsa, ya, kita juga bisa analogikan. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang punya karakter yang kuat. Nah, karakter kita itu apa? Pancasila itu. Kembali lagi ke Pancasila ya, Prof ya. Gitu loh. Itu kira-kira closing remark-nya kita. Oke, Pancasila ini jangan lupa, Pancasila kuncinya kembali lagi. Lah ya. Oke. Bung Hatta itu adalah contoh ya pengamalan Pancasila yang sudah paripurna. Anda mau cari apa? Pengamalan sila 1 sampai sila 5. Seperti itu. Hatta iya. ada di Hatta semua itu. Lihat kalau saja seorang Bung Hatta ya, Prof ya. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Di mana pengamalan Pancasila itu lihat Bung Hatta. Mau dari nilai 1 ketuhanan, ya, dia seorang yang religius gitu ya, setuju. Ya, sampai keadilan sosial, ya.
Bung Kurang Hatta, adil apa seorang kurang Bung adil Hatta, seorang Bung iya. Hatta. Bahkan ya, saking adilnya, dia nggak biarlah dia menderita. Kira-kira begitu. Dari tadi, Sosok yang sangat biarlah luar dia biasa, menahan Prof. keinginannya untuk punya Iya. sepatu beli itu sampai akhir hidupnya. Bayangkan seperti itu. Ya, jadi ya Bung Hatta itulah contoh dari pengamalan satu sila keempat sampai sila kelima itu. Lengkap. Dia juga seorang demokrat. Iya. Ya, itu kita lupa. Demokrat sejati itu adalah Bung Hatta. Bung Hatta, oke. Ya. Wow, Prof, saya nggak terasa, jujur saya nggak terasa ini 20 menit, mungkin udah lebih kita bincang-bincang, Prof. Prof, berarti tadi udah banyak sekali hal-hal yang kita ulas, kita bicarakan, ada banyak pengetahuan dan wawasan yang kita ketahui tentang seorang sosok Bung Hatta, khususnya yang dapat menjadi mata air inspirasi dari seorang Bung Hatta itu sendiri. Prof Hamdi, terima kasih banyak atas waktu Sama-sama, dan iya. kesempatan yang telah diberikan untuk saya dan untuk semua yang menonton acara ini, Prof. Oke, dan tentunya pada hari ini, Prof, kita telah mengambil banyak inspirasi dan juga inspirasi dari sosok seorang Bung Hatta, karena beliau ini adalah sosok yang sangat mengagumkan. Baik, sahabat NKRI sekalian, begitu hangat dan mengalir perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, dan tentunya kita telah banyak mengambil inspirasi-inspirasi dari sosok seorang Bung Hatta. Beliau merupakan sosok yang all out dalam menjalankan perannya, baik sebagai seorang politikus, negosiator, akademisi, dan tentu juga sebagai seorang bapak. Sebuah kisah yang tentunya patut kita teladani bersama sebagai anak bangsa. Baiklah, sahabat NKRI sekalian, sampai jumpa pada program kami yang menarik dan inspiratif lainnya. Tetap di channel YouTube BKNP PDI Perjuangan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu?